Selamat sore Bapak Ibu. Saya pakai mata yang kedua dulu ya. Maklum terlalu senior kata Ibu Lisa, jadi makanya harus pakai kacamata. Baik Bapak Ibu yang saya kasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih kepada panitia atau gembala di tempat ini yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk menyampaikan berita Natal pada sore hari ini. Tentu tidak asing lagi bagi kita yang namanya berita Natal. Sudah beberapa tahun kita mendengarkan Natal. Kalau umur kita 40 tahun, berarti kita sudah dengar 40 kali berita Natal itu, bahkan lebih. Kalau umur kita 20 tahun, berarti kita sudah mendengar berita Natal itu 20 kali dan seterusnya. Pada malam hari ini kita diingatkan kembali berita Natal dengan tema di atas adalah Natal yang tersembunyi datang dalam kesunyian malam. Kita membaca kebenaran firman Tuhan Bapak Ibu. Saya mempersiapkan kebenaran firman Tuhan ini di dalam Injil Lukas pasal yang kedua ayat pertama sampai ayat yang ke-20. Kita akan bacakan semua ayat ini karena ini terkait dengan kelahiran Yesus Kristus di tengah-tengah dunia ini. Sekali lagi Injil Lukas pasal yang kedua ayat pertama sampai ayat yang ke-20. Demikian kebenaran firman Tuhan kelahiran Yesus. Pada waktu itu Kaisar Agustus mengeluarkan suatu perintah menyuruh mendaftarkan semua orang di seluruh dunia. Inilah pendaftaran yang pertama kali diadakan sewaktu Quirinius menjadi wali negeri di Syria. Maka pergilah semua orang mendaftarkan diri masing-masing di kotanya sendiri. Demikian juga Yusuf pergi dari kota Nazaret di Galilea ke Yudea, ke kota Daud yang bernama Bethlehem, karena ia berasal dari keluarga dan keturunan Daud, supaya didaftarkan bersama-sama dengan Maria, tunangannya yang sedang mengandung. Ketika mereka di situ, tibalah waktunya bagi Maria untuk bersalin, dan ia melahirkan seorang anak laki-laki, anaknya yang sulung, lalu dibungkusnya dengan lampin dan dibaringkannya di dalam palungan, karena tidak ada tempat bagi mereka di rumah penginapan. Ayat 8. Di daerah itu ada gembala-gembala yang tinggal di padang menjaga kawanan ternak mereka pada waktu malam. Tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan di dekat mereka, dan kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka, dan mereka sangat ketakutan. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, "Jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Dan inilah tandanya bagimu, kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan terbaring di dalam palungan." Dan tiba-tiba tampaklah bersama-sama dengan malaikat itu sejumlah besar bala tentara surga yang memuji Allah, katanya, "Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya." Setelah malaikat-malaikat itu meninggalkan mereka dan kembali ke surga, gembala-gembala itu berkata seorang kepada yang lain, "Marilah kita pergi ke Bethlehem untuk melihat apa yang terjadi di sana, seperti yang diberitahukan Tuhan kepada kita." Lalu mereka cepat-cepat berangkat dan menjumpai Maria dan Yusuf dan bayi itu yang sedang berbaring di dalam palungan. Dan ketika mereka melihatnya, mereka memberitahukan apa yang telah dikatakan kepada mereka tentang anak itu. Dan semua orang yang mendengar heran tentang apa yang dikatakan gembala-gembala itu kepada mereka. Tetapi Maria menyimpan segala perkara itu di dalam hatinya dan merenungkannya. Maka kembalilah gembala-gembala itu sambil memuji dan memuliakan Allah, karena segala sesuatu yang mereka dengar dan mereka lihat, semuanya sesuai dengan apa yang telah dikatakan kepada kita. Berbahagialah kita yang mendengarkan, merenungkan firman Tuhan itu, serta melakukan di dalam kehidupan kita hari lepas hari. Injil Lukas di sini tulis ulang tentang peristiwa kelahiran Yesus Kristus. Jadi kalau kita melihat latar belakang Injil Lukas ini ada di dalam pasal pertama.
Ayat 1 sampai ayat yang kedua. Mengapa dia tulis lagi itu? Setelah dia mengamati dan dia menyimpulkan semuanya, dan dia tulis ulang supaya semua orang yang membacanya, supaya semua orang yang mendengarnya, supaya semua orang yang melihatnya percaya bahwa kejadian itu benar-benar terjadi. Ya, itulah alasan Lukas menulis itu. Dia sudah amati semua apa yang sudah terjadi itu tentang kelahiran Yesus, dia sudah amati, lalu dia menyimpulkan itu, lalu dia tulis ulang, ya, supaya setiap pembaca benar-benar percaya bahwa apa yang terjadi benar-benar terjadi. Ibu bapak yang saya kasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, tentu bagian firman Tuhan ini tidak kita uraikan satu per satu atau ayat per ayat. Kalau saya melihat di sini, saya soroti tentang Maria. Ya, perjalanan yang berjam-jam yang dilewati Maria sungguh begitu jauh sekali, dengan kondisinya yang muda, sudah muda, hamil tua lagi, ya, seperti itu. Coba kita bayangkan ibu-ibu muda hamil tua. Saya tidak bisa bayangkan bagaimana, karena saya laki-laki. Barangkali ibu-ibu bisa membayangkan itu, ya, muda tapi hamil tua, ya, muda tapi hamil tua. Ibu-ibu yang saya kasih dalam nama Yesus Kristus sangat sulit sekali. Ibu-ibu yang seperti itu menurut teori saya sukanya tinggal di rumah, ya, seperti itu. Tidak mau jalan ke sana ke sini, apalagi berjam-jam perjalanannya. Ya, tentu Maria di sini suatu pergumulannya, bagaimana dia menempuh perjalanan yang begitu jauh sekali. Nah, ini satu tugas yang diberikan Tuhan Allah kepadanya. Dia harus menjalani itu sekalipun sebenarnya kondisinya tidak mampu. Ya, ibu bapak yang saya kasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Maria diberi tugas unik. Ya, Tuhan Allah memberikan tugas unik kepada Maria dalam sepanjang sejarah manusia. Ia harus melahirkan anak yang akan menjadi Mesias, putra Allah itu sendiri. Tugas yang begitu luar biasa sekali. Ya, di mana manusia yang lain tidak menerima tugas itu, tetapi Maria menerima tugas yang unik ini, yaitu dia harus melahirkan seorang bayi yang nantinya adalah menjadi putra Allah. Itu sungguh luar biasa sekali. Ketika hampir tiba saat melahirkan, ada tuntutan. Nah, seperti yang sudah kita baca tadi, ada tuntutan untuk pergi ke Bethlehem, mendaftarkan diri, ada sensus di sana, seperti itu. Bukan yang Maria melakukan perjalanan itu hanya sendirian. Ya. Tetapi Kaisar mengeluarkan ketetapan agar orang-orang di negeri itu semuanya pulang ke daerahnya untuk mendaftarkan diri di sana. Ya. Yusuf menanggapi hal demikian tentang tuntutan itu. Ketetapan itu harus Yusuf mengambil ketetapan itu, dia harus ikut aturan itu, dia harus taat pada aturan itu. Lalu dia harus pergi ke sana dari Galilea, dari kota Nazaret ke Yudea, ke kota Daud yang disebut Bethlehem. Begitu jauh. Sayang sekali saya tidak pernah ke sana. Ya, seperti itu, barangkali Bapak Ibu sudah ada yang sudah pernah ke sana, tolong nanti sampaikan kepada kita berapa kilometer seperti itu. Kalau kita baca buku bisa saja di karang-karangnya seperti itu. Ya, tapi ceritanya begitu, ya. Maria mendukung keputusan suaminya. Maria mendukung keputusan Yusuf untuk mematuhi ketetapan itu. Dia tidak membangkang, dia tidak melawan, dia tidak punya alasan. Saya hamil, saya tidak bisa berjalan, saya tidak bisa naik unta dan lain sebagainya. Tetapi dia mematuhi itu. Dia melihat suaminya sebagai kepala rumah tangga yang harus dia ikuti. Ya. Maria mengikuti itu, walaupun perjalanan itu sulit baginya, karena dia muda dan hamil tua. Yang luar biasa sekali. Saya tidak tahu umur hamil tua itu umur berapa, ya, karena saya laki-laki dan tidak tahu kalau disebut hamil tua itu umur berapa bayi itu, ya, seperti itu. Mungkin 7 bulan, mungkin 6 bulan, mungkin 9 bulan, dan mungkin 12 bulan barangkali. Tidak tahu juga saya, ya, seperti itu. Ya, ibu-ibu yang tahu itu. Jadi bisa ibu-ibu bayangkan, bapak-bapak jangan membayangkan bagaimana hamil tua. Ya, seperti itu, hanya ibu-ibu yang ada urusannya itu, ya, seperti itu. Nah, perjalanan itu sulit bagi Maria, tetapi harus dia jalani dengan penuh pergumulan. Dalam perjalanan tentu mereka sering beristirahat barangkali. Jadi ada gembala-gembala, ya, seperti itu, mereka lewat barangkali, ya, gembala-gembala lihat dan lain sebagainya yang ada di padang, yang ada di di ladang. Ih, kemana Maria ini? Hamil, perutnya udah besar, lalu pergi. Udah capek dan lain sebagainya. Bayangkan kasihannya seperti itu. Pasti orang berkata begitu, kasihan. Barangkali suaminya berkata juga kasihan, tapi dia tidak mengeluarkan itu. Kasihan enggak, tapi dalam hatinya, kasihan istri saya ini.
ya, sudah muda hamil tua lagi, ya, seperti itu. Ya, karena wanita muda ini hamil tua pasti ingin tinggal di rumah. Itu yang saya katakan tadi. Maria ingin tinggal di rumah. Ya, dia tidak mau jalan ke sini karena capek, tapi karena ini tuntutan. Dan dia melihat Yusuf itu sebagai kepala rumah tangga yang harus dia taat pada aturan itu. Ayo kita ke sana, kita daftarkan diri kita, ya tentu ikut. Ya, seperti itu. Karena itu perintah gubernur, ya seperti itu. Maria mendukung keputusan Yusuf. Jadi ibu bapak yang saya kasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ya, kalau kita melihat bagaimana perjalanan Maria di sini, sesampainya Maria dan Yusuf mendapati desa itu, ya, yang sudah penuh sesak. Sesak ini yang penuh dengan orang-orang di sana, penginapannya sudah penuh dan lain sebagainya, tidak ada lagi tempat penginapan kalau diceritakan di Alkitab, sehingga mereka tidak mendapat tempat di kamar penginapan itu. Tidak ada tempat yang layak lagi seperti itu. Tidak ada tempat yang yang layak bagi Maria sebagai manusia. Ya, seperti itu. Manusia pingin tidur di tempat yang layak, tetapi bagaimanapun dia harus menjalani itu. Ya, mau tak mau dia harus menjalani itu. Dia harus tidur di kandang bersama dengan ternak. Ibu bapak yang saya kasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, tak ada lagi pilihan lain bagi Maria dan Yusuf. Tidak ada pilihan lain. Mau kemana, mau nginap kemana, nggak ada lagi. Hotel sudah penuh semua, penginapan sudah penuh dan lain sebagainya. Mungkin losmen sudah penuh, rumah-rumah penduduk di situ udah penuh barangkali, ya seperti itu. Tetapi cerita firman itu tidak ada lagi tempat, tidak ada pilihan lain bagi Maria dan Yusuf. Ya. Mereka harus bermalam di kandang ternak. Luar biasa sekali pergumulan ini. Nah, kita bisa membayangkan betapa prihatinnya Yusuf melihat istri yang tercinta itu Maria. Ya, bagaimana kasihannya istriku ini, kasihan barangkali, tapi dia tidak ungkapkan itu. Barangkali kalau dia ungkapkan air mata berlinang barangkali, ya seperti itu. Udah hamil lalu tidur, ya di kandang ternak, kasihan. Yusuf pasti dia berpikir saya harus memberi yang terbaik, saya harus suruh istri tidur di penginapan yang enak, yang layak seperti itu. Tetapi bagaimana? Itulah kondisi yang harus dijalani Yusuf dan Maria. Itulah ketetapan Allah. Dan tidak ada satu ayat pun menyeratkan di sana bahwa Maria dan Yusuf ada perkecualian. Tidak ada. Ya, tidak ada. Oh, karena Yusuf dan Maria kamar ini harus ada yang keluar. Tidak ada. Ya, seperti itu. Tetap mereka memilih kandang ternak untuk menginap di sana. Bapak Ibu yang saya kasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Maria dan Yusuf di sana ingin memberikan yang terbaik kepada anaknya. Kalau kita melihat ketika Maria melahirkan, lalu dibungkusnya dengan lampin yang bagus, supaya kenapa? Supaya bayi itu tidak masuk angin. Supaya kenapa? Supaya bayi itu tidak supaya tidak sakit dan lain sebagainya. Dia memberikan yang terbaik. Nah, dia memberikan yang terbaik. Dia bungkus dengan lampin, dibaringkannya di palungan dengan hati-hati. Ya. Tidak ada orang tua, tidak ada ibu-ibu bungkus asal lilit seperti itu lalu dia lempar ini berjati. Nah, ada itu. Tentu dia lilit, ya seperti itu pelan-pelan dibaringkan. Ibu-ibu yang sudah sudah merasakan seperti itu pasti seperti itu. Tidak ada ibu-ibu yang membungkus anaknya dengan lampin seperti itu lalu asal dia bungkus seperti itu, dilempar. Enggak ada itu. Tetapi itulah Yusuf dan Maria, dia memberikan yang terbaik, dia bungkus dengan hati-hati. Supaya kenapa? Salah satunya supaya enggak masuk angin anak itu. Kalau masuk angin, ya sakit, ya seperti itu. Kalau anaknya sakit, mereka sakit kepala. Seperti itu. Ya iya, kalau anaknya sakit pasti sakit kepala. Coba orang tua kalau anaknya sakit, pusing, tidak bisa ngajar. Kenapa enggak ngajar? Anak saya sakit. Di mana anak bapak? Masuk rumah sakit. Sakit apa? Demam. Saya demam begitu. Berapa suhunya? 38. Oh, itu positif. Gitu kan? Ya. Ibu apa yang saya kasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita bersyukur kepada Tuhan. Kalau Maria berkomitmen seperti itu, mengambil keputusan, memang harus dia jalani. Seperti itu. Lalu kita kembali di dalam tema kita. Dia datang dalam kesunyian malam. Kesunyian malam itu tandanya manusia penuh dengan kegelapan. Ya. Itu tandanya kesunyian malam penuh. Maria itu melahirkan dalam kesunyian itu, menggambarkan Maria
berserah diri kepada Tuhan. Dia tidak berkata, saya harus tidur di sana. Tetapi dia berserah diri kepada Tuhan. Apa maunya Tuhan di dalam hidup saya? Bukan apa mau saya, ya seperti itu. Tetapi dia berkata, apa maunya Tuhan? Jadilah kehendakmu Tuhan. Ya, jadilah kehendakmu Tuhan di dalam diri saya itu. Apa yang Tuhan mau di dalam diri saya, terserahlah. Ya seperti itu. Ya, baiknya kita seperti itu ya. Bukan apa maunya kita di dalam hidup ini, tapi baiknya apa maunya Tuhan di dalam hidup kita. Ya. Karena hidup kita sudah terkoneksi dengan Tuhan seperti itu, maka Dia yang mengatur seluruh kehidupan kita. Oleh sebab itu kita tidak bisa buat apa-apa tanpa Tuhan. Amin. Kita tidak bisa buat apa-apa tanpa Tuhan. Sehingga Maria pun memutuskan itu, berserah kepada Tuhan. Ya. Tidak ada jalan keluar, udahlah, menginap aja di kandang ternak seperti itu. Ya. Kesunyian, keheningan di sana, senyap, tidak ada orang di sana, tidak ada bunyi-bunyian barangkali. Ya. Kalau di sini sunyinya itu baru sekali saya dengar sunyi dan lihat dengan kepala mata sendiri. Waktu Pantam, ya, seperti itu. Sunyi. Jangankan manusia berbicara, burung pun tidak ada yang bunyi, ayam pun tidak ada berkokok. Heran saya, luar biasa sekali, sunyi begitu. Tahun berapa bulan yang lalu begitu, saya keluar, saya lihat tidak ada bunyi ayam berkokok biasanya, lalu tidak ada juga bunyi burung-burung, sunyi, sepi sama sekali. Ya. Pingin dengar bunyi-bunyi, tidak ada. Ya. Di sana Maria mengalami hal itu, sunyi, sepi, hening di sana. Bagaimana? Barangkali dia mau bertukar pikir, barangkali kalau ada orang di sana, nggak bisa. Ya. Tidak bisa. Ya. Gelap, kelam, ya, penuh dengan penderitaan. Dia menderita ketika Maria melahirkan dan dibaringkan anak bayi itu yang nantinya adalah juru selamat, dibaringkan dalam palungan. Sangat-sangat prihatin seperti itu, menderita sama sekali. Dan itulah bukti kasih Allah kepada kita. Dia adalah raja di atas segala raja. Dia turun ke bumi ini, berinkarnasi, mengambil rupa seperti manusia. Untuk apa? Supaya kita, manusia yang berdosa ini, boleh terselamatkan. Ya. Malah menggambarkan adalah kehidupan manusia memang harus diterangi dengan yang terang. Malam itu gelap, kita tidak bisa buat apa-apa, kita tidak bisa lihat apa-apa. Maka harus ada penerang, harus ada lampu. Seperti kalau jalan raya itu nggak ada lampu jalannya, seperti gelap. Ya. Kita biasa ngomel kalau bawa kendaraan, ini jalan ini kok nggak ada lampu. Ya. Itu Bang Rai itu, Bapak Ibu, PLN pasang lampu jalan. Satu-satu dikurangi, satu-satu entah siapa yang ngambilnya seperti itu. Gelap. Lalu kalau kami lewat malam hari, ini jalan dulu ada lampu, lalu sekarang gelap ya seperti itu. Pingin terang. Maunya terang seperti itu. Ya. Tetapi yang dialami Maria di sini adalah kegelapan, penderitaan di sana. Tetapi mau tak mau harus dialami begitu. Ya. Harus dialaminya begitu. Surang susah sana. Ya. Ibu bapak yang saya kasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Dia datang dalam kesunyian malam. Malam harus ada yang menerangi. Orang yang hidup dalam kegelapan. Nah, orang yang hidup dalam kegelapan, maka dia tidak melihat yang terang. Jadi ibu bapak yang saya kasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, manusia harus mempunyai terang itu, harus memiliki terang itu, supaya kehidupannya pun bisa diterangi dengan yang terang itu. Ibu bapak yang saya kasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kalau kita melihat di sini penekanan Injil Lukas di sini, hari ini telah lahir bagimu. Ini sudah berpuluh-puluh tahun Alkitab ini. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Hari ini, detik ini juga, kelahiran membawa sebuah kegembiraan, gembira. Kalau seseorang ibu melahirkan, kalau dia sudah melahirkan, ya, pasti gembira, pasti sukacita, pasti tertawa seperti itu.
Ibu bapak, saya pernah melayani di Pawang Volunteer 1 tahun, dan saya diminta doa jam 3 dini hari. Ini kesaksian saya, digedor pintu. Oh katanya, siapa itu? Saya, ini jemaat. Oh iya, kenapa? Pergi ke rumah dulu om. Ada apa? Istri saya melahirkan. Apa urusan saya kalau istrimu melahirkan? Ya seperti itu. Asyik buka pintu, masuk dulu. Sebentar ya, saya dulu karena bangun dan seperti itu masih sempoyongan, ya maklum jam 3 dini hari. Karena saya banyak mengoceh sama dia kan, dia bilang, cepat om katanya, istri saya melahirkan. Ya biarkan aja lah kalau istrimu melahirkan. Sampai paksa-paksa saya. Itu. Tunggu dulu, saya tarik nafas dulu seperti itu. Akhirnya saya pergi ke belakang, cuci muka dulu, ya seperti itu. Muka, duduk lagi saya. Cepatlah om katanya, cepat. Ya, kenapa? Istri saya melahirkan om katanya, cepat. Apa? Tunggu aja lah, sabar gitu. Yang nggak ada senyum. Mau marah, ini gembala. Nggak mau marah, ini lama sekali. Itulah seperti itu kan. Akhirnya saya berdoa dulu, kita berdoa dulu. Lah mungkin pikirannya ini berdoa dulu. Itu kita berdoa dulu. Saya berdoa dulu kan, tapi doa saya tidak lama-lama. Kasihan juga dia kan. Akhirnya kami pergi ke rumahnya, ibu bapak, istrinya di kamar ya seperti itu berteriak-teriak. Tahu lah ibu kalau berteriak belum melahirkan juga. Saya tidak peragakan itu bagaimana berteriak seperti itu. Saya bilang sama dia, kita berdoa di luar. Tak usah om, di sana di kamar saja. Ngapain saya di kamar? Itu. Saya berdoa aja di luar. Pasti Tuhan tahu kalau istrimu melahirkan. Enggak di kamar. Akhirnya karena itu, ini pintu, saya di samping pintu ini. Jadi istrinya di sini. Saya agak sembunyi sedikit berdoa. Tuhan, berkati istrinya supaya melahirkan dengan lancar ya seperti itu. Amin. Enggak melahirkan. Kok lama sekali om, belum waktunya. Tunggu dulu. Mukanya enggak ada senyum, enggak ada sukacita. Saya bilang belum waktunya. Seperti saya juga sudah pernah pengalaman, belum waktunya. Hanya saya dengar pas 5:30 lahir, wah katanya kan. Nah itu kan sudah waktunya kan. Di mana? Sudah melahirkan. Baru tertawa dia. Tadinya mukanya penuh seperti musuhnya saya ini kan. Seperti itu sudah melahirkan istrinya baru tertawa dia kan. Ya, udah melahirkan. Laki-laki atau perempuan? Laki-laki om. Terima kasih om jangan. Iya terima kasih, saya pulang ya. Itu. Ya saya pulang sendiri pastor kan. Artinya ketika ibu-ibu sudah melahirkan pasti ada sukacita, pasti ada rasa bahagia, ya seperti itu. Ya. Makanya di sini hari ini telah lahir bagimu juru selamat. Artinya seperti itu, kebahagiaan itu menggambarkan bahwa Yesus ada di dalam hidup kita. Ya. Sukacita itu ketika kita bersukacita setiap hari seperti itu, berarti ada Yesus dalam hidup kita, ibu bapak. Jadi oleh sebab itu, Bapak Ibu yang saya kasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, datang dalam kesunyian malam. Ini menjadi perenungan kita bersama. Kenapa harus malam hari? Kenapa bukan siang atau sore hari? Malam hari, seperti itu. Ya. Bukan masalah sore siang malamnya seperti itu, tetapi masalahnya dia dari surga, raja di atas segala raja. Dia mengambil rupa manusia. Lalu sudah begitu tidur lagi, dibaringkan lagi di palungan. Palungannya tempat makanan ternak, ya, tempat makanan ternak, dibaringkan di situ, seperti itu. Artinya itu menggambarkan penderitaan yang dia alami, yang nantinya lebih lagi penderitaan ketika sampai disalib. Tetapi penderitaan mulai dari kelahirannya, itulah bukti kasihnya kepada umat manusia. Oleh sebab itu, mari kita mengasihi Tuhan, sebagaimana Tuhan sudah mengasihi kita, seperti itu. Dia melewati dengan berbagai macam penderitaan, ya, kekurangan di sana, kesunyian di sana, malam di sana, dialami seperti itu. Yang tidak layak sebenarnya dialami seperti itu, tetapi mau harus seperti itu. Ya. Oleh sebab itu, malam ini, Natal pada tahun ini, Natal mengajak kita, mari kita mengoreksi hati kita. Ya. Ketika kita ada di dalam kegelapan, perlu kita diterangi oleh Yesus Kristus. Terang itu perlu supaya kita ya, mencerminkan wajah kita ini, sikap kita ini, bahwa Yesus ada di dalam hidup kita. Tapi biasanya orang suka hidup dalam kegelapan. Biasanya suka orang hidup dalam kegelapan. Ya. Saya tidak tahu kenapa orang suka hidup dalam kegelapan. Tidak tahu. Ya seperti itu.
kemudian anak-anak sekolah SMP, SMA, anak mahasiswa seperti itu, suka hidup dalam kegelapan. Kegelapan itu bukan hanya malam hari. Kegelapan itu barangkali sembunyi ke sana berdua. Itu gelap juga. Oh enggak, siang Pak, kami siang di sana, bukan gelap. Itu pemikiranmu. Sebenarnya yang kamu di sana itu gelap, hidupmu itu gelap, pikiranmu itu gelap. Bukan suasananya yang gelap seperti itu, tetapi pikiran kita itu gelap ketika kita di sana. Ya, ketika ada putra dan putri sana ya seperti berdua seperti gelap pikiran itu. Ya, tapi kami pagi-pagi Pak enggak gelap. Ya seperti itu, biasa seperti itu. Pagi-pagi kami ke sana Pak, enggak gelap-gelap amat. Itu pikiranmu yang gelap, hatimu yang gelap, seperti itu. Jadi oleh sebab itu, ibu bapak yang saya kasih di dalam nama Yesus Kristus dan anak-anak kami di sekolah Kristen Makedonia ini, baik STT maupun sekolah Kristen Makedonia, mari ya, kita menerangi hati kita dengan kasih Kristus. Karena Allah sudah turun ke bumi, menjelma menjadi manusia. Dia menderita. Penderitaannya bukan seperti yang kita bayangkan. Oh, menderita. Sekarang ini penderitaan kita barangkali nggak ada sinyal. Menderita, nggak ada sinyal Pak. Padam lampu, menderita, nggak jalan. Ya, seperti itu, menderita. Nah, jalan kaki, pelayanan, menderita. Itu tuh aja kita sebenarnya. Menderita. Tapi ketika kita diperhadapkan penderitaan seperti itu menjadi pertanyaan bagi kita. Mampu apakah kita? Mampukah kita apa tidak? Tentu ini menjadi pertanyaan bagi kita. Nah, ibu bapak yang saya kasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam kesunyian malam, mari kita kembali mengoreksi hati kita. Ya. Jangan hidup kita dalam kegelapan, karena Allah sudah menerangi kita melalui anaknya Yesus Kristus. Tuhan memberkati kita, Tuhan menyertai kita. Melalui kebenaran firman Tuhan kita ini, biarlah Tuhan terus memberkati kita untuk setia kepada Tuhan. Mari kita